Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal latihan sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, beserta kunci jawabannya berdasarkan kurikulum terbaru, kurikulum tahun 2022. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Pada masa prasejarah, di Indonesia terdapat aktivitas penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang paling tinggi terhadap manusia, meskipun sudah meninggal, serta mengenal sistem barter antar kelompok pedalaman. Hal ini menunjukkan penerapan Pancasila yang berupa nilai A. Musyawarah, B. Kesatuan, C. Kemanusiaan, dan D. Keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah iya, kemanusiaan. Karena di situ telah terlihat bahwa ada penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan, sehingga jawabannya adalah kemanusiaan. Berikut soal nomor 2. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 dan terdapat dalam buku A. Sutasoma dan Bharatayuddha, B. Negara Kertagama dan Sutasoma, C. Bharatayuddha dan Arjuna Wiwaha, dan D. Negara Kertagama dan Bharatayuddha. Jawaban yang benar adalah iya, Negara Kertagama dan Sutasoma. Ini merupakan istilah Pancasila yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yang mana terdapat dalam buku Negara Kertagama dan Sutasoma. Berikut soal nomor 3. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang A. Konstitusi, B. Dasar Negara, C. Undang-Undang Dasar, dan D. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Jawaban yang benar adalah iya, Dasar Negara. Karena pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 BPUPKI membahas tentang Dasar Negara. Berikut soal nomor 4. Sila ketiga pada Dasar Negara yang diusulkan Mr. Supomo adalah A. Kebangsaan Persatuan Indonesia, B. Kekeluargaan, C. Perikemanusiaan, dan D. Keseimbangan lahir dan batin. Anak-anak semuanya, sila ketiga pada Dasar Negara yang diusulkan Mr. Supomo itu adalah kekeluargaan, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 5. Istilah Pancasila digunakan Insinyur Soekarno pada saat menyampaikan pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, dan C. 17 Agustus 1945, dan D. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah iya, 1 Juni 1945. Berikut soal nomor 6. Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta diprakarsai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Mr. Supomo. Anak-anak semuanya, perubahan perumusan sila pertama Piagam Jakarta itu diprakarsai oleh Muhammad Hatta. Oleh karena itu jawabannya adalah
C. Berikut soal nomor 7. Lembaga BPUPKI atau Dokurit Sujumbi Kosakai dibentuk oleh pemerintah penjajah A. Jepang, B. Belanda, C. Australia, dan D. Inggris. Sahabat SAM semuanya, lembaga BPUPKI itu dibentuk oleh pemerintah penjajah Jepang. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 8. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. Akan tetapi menurutnya 5 dasar itu dapat diperas menjadi 3 yang dinamakan Trisila. Berikut merupakan isi dari Trisila kecuali A. Internasionalisasi, B. Sosionalisasisme, C. Sosiodemokrasi, dan D. Ketuhanan. Jawaban yang benar adalah ya, kecuali internasionalisasi. Berikut soal nomor 9. Lembaga BPUPKI diketuai oleh A. Rajiman Widyoningrat, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, dan D. Soekarno. Jawaban yang benar adalah A. Bahwa lembaga BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyoningrat. Berikut soal nomor 10. Hasil kerja Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diberikan oleh A. Kiai Haji Agus Salim, B. A. Maramis, C. Muhammad Yamin, dan D. Insinyur Soekarno. Jawaban yang benar adalah iya, bahwa Jakarta Charter itu diberikan oleh Muhammad Yamin. Berikut soal nomor 11. Tokoh penyampai usulan mengenai dasar negara secara berurutan oleh A. Mr. Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, B. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, C. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan D. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo. Urutan yang benar adalah iya, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut soal nomor 12. Bunyi sila Pancasila dalam Piagam Jakarta yang diubah adalah A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun jawabannya yaitu iya, bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yakni pada sila pertama. Berikut soal nomor 13. Rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPKI pertama disampaikan pada tanggal 31/1945 oleh A. Muhammad Yamin, B. Prof. Supomo, C. Insinyur Soekarno, dan D. Muhammad Hatta. Sahabat semuanya, adapun rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI itu pertama kali disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Prof. Supomo. Berikut soal nomor 14. Pancasila sila pertama menuntun manusia untuk A. Mempelajari agama atau kepercayaan orang lain, B. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, C. Memerhatikan peribadatan orang lain, dan D. Membantu tetangga yang kekurangan. Sahabat semuanya, sila pertama itu menuntun manusia untuk percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 15. Rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan C. Piagam Jakarta, dan D. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar adalah iya, bahwa rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Berikutnya soal nomor 16. Semua norma yang ada dalam masyarakat pada prinsipnya mempunyai kesamaan, yaitu berisi A. Sanksi yang tegas, B. Larangan untuk hidup, C. Paksaan yang mengikat, dan D. Peraturan hidup bermasyarakat. Jawaban yang benar adalah iya, peraturan hidup bermasyarakat. Berikut soal nomor 17. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap individu hendaknya bersikap dan berperilaku sesuai dengan A. Kehendak sendiri, B. Moral, C. Konsep negara, D. Norma yang berlaku. Sahabat SAM semuanya, bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita hendaknya bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada atau norma yang berlaku. Sehingga jawabannya adalah D. Berikut soal nomor 18. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut, kecuali A. Norma agama, B. Kerukunan, C. Kesusilaan, dan D. Kesopanan. Sahabat SAM semuanya, macam-macam norma itu antara lain ada norma agama, ada norma kesusilaan, dan norma kesopanan, serta norma hukum. Namun yang tidak ada adalah norma kerukunan. Sehingga jawabannya adalah iya, B. Berikut soal nomor 19. Fungsi pokok norma bagi kehidupan masyarakat adalah A. Sebagai pedoman tingkah laku masyarakat, B. Melindungi fakir miskin dari penindasan, C. Membantu aparatur negara menangkap penjahat, D. Membantu para tokoh masyarakat dalam menciptakan ketertiban. Sahabat SAM semuanya, sebenarnya untuk fungsi pokok norma bagi kehidupan masyarakat itu adalah sebagai pedoman ketika masyarakat bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu jawabannya adalah ya, A. Berikut soal nomor 20. Peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan disebut norma. A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, dan D. Hukum. Sahabat SAM semuanya, karena di sini bersumber dari Tuhan, maka norma tersebut adalah norma agama. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 21. Penerapan norma agama dapat diwujudkan dalam sikap A. Menaati peraturan lalu lintas, B. Menggunakan bahasa Indonesia, C. Menyayangi fakir miskin, dan D. Mengetuk pintu rumah orang saat hendak bertamu. Sahabat SAM semuanya, untuk soal nomor 21 yang merupakan penerapan norma agama itu dapat diwujudkan dalam sikap menyayangi fakir miskin, karena dalam setiap agama menganjurkan untuk menyayangi fakir miskin. Sedangkan untuk menaati peraturan lalu lintas ini merupakan norma hukum, menggunakan bahasa Indonesia ini juga. Kemudian yang mengetuk pintu rumah orang saat hendak bertamu itu norma kesopanan. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Menyayangi fakir miskin. Berikut soal nomor 22. Masyarakat membutuhkan norma-norma agar kehidupan masyarakat menjadi A. Resah, B. Tertib dan harmonis, C. Kacau dan berantakan, dan D. Dalam keadaan tak menentu. Sahabat SAM semuanya, masyarakat membutuhkan norma-norma agar kehidupan masyarakat menjadi tertib dan harmonis, penuh dengan kedamaian. Sehingga jawabannya adalah B. Ya, berikutnya soal nomor 23. Naura selalu berusaha menghormati orang yang lebih tua. Perilaku Naura merupakan pelaksanaan kepatuhan pada norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, dan D. Hukum. Jawaban yang benar adalah iya, kesopanan. Berikutnya soal nomor 24.
Dalam kehidupan bernegara, norma yang dianggap paling tegas adalah norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, dan D. Hukum. Jawaban yang benar adalah iya, norma hukum. Karena norma hukum itu diciptakan dalam kehidupan bernegara. Berikut soal nomor 25. Badan yang bertugas mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MPR, B. PPKI, C. BPUPKI, dan D. DPR. Jawaban yang benar adalah iya, MPR. Berikut soal nomor 26. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulannya sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati disebut A. Adat istiadat, B. Norma kesopanan, C. Norma hukum, dan D. Norma kesusilaan. Jawaban yang benar adalah iya, norma kesopanan. Berikut soal nomor 27. Seorang koruptor dijatuhi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma hukum A. bersifat memaksa, B. dibuat oleh pejabat berwenang, C. mewujudkan ketertiban, dan D. memiliki sanksi yang tegas. Jawaban yang benar adalah iya, memiliki sanksi yang tegas. Berikut soal nomor 28. Norma kesopanan bersumber dari A. pemikiran dari tokoh masyarakat, B. keyakinan masyarakat bahwa sesuatu itu baik untuk dilakukan, C. ajaran Tuhan melalui kitab suci, dan D. peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Jawaban yang benar adalah iya, keyakinan masyarakat bahwa sesuatu itu baik untuk dilakukan. Berikut soal nomor 29. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud persatuan bangsa Indonesia yang merasa A. orang yang berbudaya, B. senasib dan sepenanggungan, C. derajatnya tinggi, dan D. sudah membela tanah air. Jawaban yang benar adalah iya, senasib dan sepenanggungan. Berikut soal nomor 30. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. menghapus perundang-undangan, B. menghilangkan aturan hukum yang berlaku, C. membentuk budi pekerti yang baik, dan D. menekan masyarakat agar tidak beraktivitas. Jawaban yang benar adalah iya, membentuk budi pekerti yang baik. Berikut sahabat SAM semuanya, kita ke soal nomor 31, soal uraian. Tuliskan isi dari Piagam Jakarta. Sahabat SAM semuanya, adapun isi dari Piagam Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut soal nomor 32. Apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Ya, adapun hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 antara lain menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, membuat komite nasional untuk membantu presiden. Berikut soal nomor 33. Menurut Deklarasi Universal HAM
atau disingkat DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu. Sebutkan? Ya, mari kita sebutkan, sahabat SAM semuanya. Yang pertama ada hak personal, kemudian hak legal, ada hak sipil dan politik, kemudian ada hak subsistensi, kemudian ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut soal nomor 34. Sebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Berikut soal nomor 35. Apa isi pokok-pokok pikiran pertama pada bagian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945? Iya, isinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian tadi sahabat SAM semuanya, pembahasan dan latihan soal untuk sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 7 SMP atau MTS. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.